Ya, sesuatu yang hangat bahkan juga luar biasa terjadi di sore hari ini. Rakernas Projo digelar, begitu banyak massa yang datang, bahkan Presiden Joko Widodo pun memberikan pidatonya. Tapi ada sempat kata-kata bahwa yang didukung Projo tidak ada di sini. Acara kemudian selesai, Projo datang ke Kartanegara pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Ini ada kode-kode apa pemirsa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, menambah daftar panjang relawan Jokowi yang mendukung Prabowo bukan Ganjar Pranowo. Pastinya sudah hadir di sini Bang Ruhut, apa kabar? Selamat malam, sehat ya Bang ya? Sehat. Pengamat politik kita, Mas Adi Praitno juga sudah tersambung. Tapi sebelum saya ke narasumber saya di sini pemirsa, kita akan cek dulu bagaimana kondisi terkini di Kartanegara. Sudah ada rekan saya Tika Dewi yang siap mengabarkan dari sana. Tika, silakan dengan laporannya. Ya Tika, silakan dengan laporannya. Ya baik, tampaknya Tika ini sedang menunggu komunikasi saya dengan dia tersambung. Mungkin saya minta tanggapannya dulu kepada Bang Ruhut. Ini masa ibaratnya gini, saya Bang mendialogkan tema ini sama juga kemarin. Tapi tampaknya dari Mbak Rizky masih tenang-tenang aja. PDIP nggak apa-apa kalau relawan kemudian memberikan dukungan dari Pak Jokowi 2 periode kepada Pak Prabowo, bukan kepada Ganjar. Tapi ini Projo, salah satu relawan Jokowi yang cukup besar, berikan dukungan kepada Pak Prabowo. Apa masih tidak perlu khawatir atau mungkin wah ada harap-harap cemas ini Pak Ganjar? Bagaimana Bang? Kami tenang-tenang aja kok. Kenapa? Karena itu waktu aku diundang TV One, santai. Apalagi sebelumnya aku nonton dulu di TV kan. 3 hal yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Oco kerasa kerusu. Kedua, oco kesusu. Itu bahasa Jawa yang sangat dalam. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Ya, udah ya, nggak usah buru-buru. Wah itu, itu filosofinya tinggi. Ya. Dan aku bangga lihat Pak Joko Widodo. Kenapa? Terlihat dia sama dengan kami, kader-kader PDI Perjuangan. Masih tegak lurus ke Ibu Mega. Hanya kader lah yang tegak lurus ke Ibu Mega. Tidak pernah ada kader yang berani mendahului Ibu Mega. Ketua umum kami semua sudah tahu, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Jadi terlihat di situ, oh dia masih kader. Nah, jadi kami nggak usah khawatir. Tapi ada yang aku lucu. Apa? Tertawa aku nontonnya termehek-mehek. Kenapa termehek? Indonesia Maju. Ketua umumnya sering aku lihat di TV One, di TV-TV. Bajunya, tapi tadi semua pakai baju baru loh. Keren bajunya semua. Ketua-ketua umum partai itu. Mungkin ini akan glory, kan begitu. Akan glory. Kalau kata anak Medan, rasain lu, diayun lu sama Pak Joko Widodo. Itu, diayun semua. Jadi ya kita senyum-senyum aja. Jadi kalau istilah generasi Z dan istilah generasi milenial, udah deh ngapain rame-rame, sabar, duduk di boncengan, itu aja. Mas Adi Pray, sepakat nggak sih apa yang dikatakan oleh Bang Ruhut? Sebenarnya percaya diri sah saja, semua orang bebas melakukan hal tersebut ya. Diayun oleh Pak Jokowi, meskipun ada anggapan lain, kalaulah memang Pak Jokowi memang pilihannya itulah pada Ganjar, ketika pidato itu disebutkan, Projo, pilihlah Ganjar, bukan yang kemudian bisa dua artinya. Yang didukung Projo tidak hadir di sini. Ya bisa 3 bahkan, bisa Pak Anies, bisa Prabowo, bisa Ganjar. Ini seperti apa? Ya saya kira memang Pak Jokowi itu punya satu hal, the power of ambiguity. Jadi di tengah ambiguitas semacam ini justru Jokowi itu menjadi menarik. Kadang dikaitkan dengan Prabowo Subianto, kadang pula dikaitkan dengan Ganjar Pranowo. Dalam Rakernas PDIP beberapa waktu yang lalu, Jokowi secara eksplisit saya kira memberikan kode keras mendukung Ganjar, bahwa Ganjar sudah diberikan bisikan kalau sudah dilantik langsung segera bentuk tim teknis, gerak cepat, gaspol untuk menanggulangi persoalan pangan. Di depan Projo yang kemudian kita tahu bersama memang gesturnya lebih ke Prabowo, juga diayun itu. Tabuh gongnya 8 kali, Projo kemudian datang ke Kartanegara dan seterusnya dan seterusnya. Jokowi sebenarnya ingin menjelaskan satu hal, bahwa sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang maju pilpres, sepanjang itu juga bahwa Jokowi tak mungkin akan menunjukkan sikap politik yang sesungguhnya mendukung Prabowo Subianto. Tapi Bang Ruhut ini bagi saya cukup rasional, Ja.
merasa cukup confident. Kenapa? Karena sampai hari ini Jokowi itu adalah kader PDIP. Iya. Itu tidak bisa dibantah. Kecuali PDIP dan Jokowi itu sudah bisa jalan. Jokowi secara terbuka misalnya diberhentikan dan dipecat. Maka kemudian pastinya PDIP itu akan berhitung. Yang kedua bagi saya ketika Jokowi bilang ojo susu, jangan gerusa-gerusu, itu kan menegaskan bahwa semuanya masih serba cair dan serba dinamis. Jangan-jangan relawannya ini ya terlampau GR sebenarnya, terlampau memberikan respon yang berlebihan dari tafsir-tafsir politik Jokowi, bahwa seakan-akan relawan ini lebih Jokowi dari Jokowi. Jokowinya aja ojo ke susu, jangan buru-buru, justru relawannya yang kemudian mendahului Jokowi. Meski kita tahu begitu banyak relawan yang kemudian waktu Pilpres 2019, kalau mau disebut satu persatu itu kan ribuan, ini kan cuma 1-2 relawan yang datang ke Prabowo Subianto. Relawan yang lain belum bermunculan. Sepertinya sedang menunggu hilal politik kira-kira siapa capres dan cawapres definitif yang nantinya akan bertarung di 2024. Tapi satu hal, mungkin dalam logika partai PDIP seperti Bang Ruhut, kalaupun toh projo ke Prabowo mau ke Anies, itu nggak masalah. Itu bukan kader PDIP. Besok pun relawan Jokowi yang selama ini misalnya dekat dengan Prabowo deklarasi, bagi PDIP nggak masalah. Kan itu bukan partai. Tapi kalau sudah menyatakan diri sebagai kader PDIP, banteng harus berbaris dan tegak terhadap keputusan partainya. Oleh karena itu, siapapun nantinya di akhir permainan ini, Cak, kalau ada kader-kader PDIP, entah itu presiden, entah itu wali kota, anggota dewan seperti Bang Ruhut, kalau tidak patuh terhadap perintah partai, saya kira akan ditertibkan. Bukan tidak mungkin siapapun yang dianggap membelelo, tidak taat terhadap partai, itu diberhentikan. Sudah banyak contoh kasusnya. Nah, yang menarik justru saya membaca gaya komunikasi politik PDIP. Tidak pernah ada kritik, tidak pernah ada serangan, baik kepada Pak Jokowi, baik kepada Gibran ataupun kepada Gerindra, yang terkesan ingin dalam tanda kutip membajak Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto. Jangan-jangan ini dua hal, gak? Pertama, memang bagi PDIP sekarang hanya ingin fokus lah bahwa ke depan bagi mereka yang menangkan Ganjar. Nggak peduli di luar itu bahwa ada projo relawan Jokowi ke Prabowo, itu bagi mereka nggak penting. Atau jangan-jangan memang ya relawan ini nggak penting-penting amat bagi partai. Siapa sih mereka? Itu kan argumen yang bisa kita tangkap dari jauh ya terkait dengan bahasa Bang Luhut dan dansa politik yang memang sampai saat ini itu belum bisa sepenuhnya ditafsirkan hitam dan putih kecenderungan politiknya. Bang Ruhut, sebenarnya bukan hanya kode-kodean dari pernyataan Presiden Jokowi atau gong yang ditabuh 8 kali. Kehadiran Gibran ini juga luar biasa loh. Semua juga tahu kalau Gibran digadang-gadang berpasangan dengan Pak Prabowo. Sampai dengan hari ini seperti itu statement. Bagaimana? Iya, kami bangga. Kader kami memang semua melirik, termasuk Mas Gibran. Tapi saya udah pernah kok ketemu Mas Gibran di salah satu acara. Dia katakan ya sabar aja Bang. Jadi nggak usah khawatir ya. Mas Gibran juga orang hebat. Tapi kami semua kader-kader sama ibu ditugaskan dimanapun kalian tampil, fokus bagaimana kemenangan hat-trick kita. Pertama, legislatif. Kita harus menang ketiga kali. Begitu juga Pilpres. Ya, kami percaya siapa Presiden Republik Indonesia yang ke-8? Ganjar Pranowo. Itu. Dan kami percaya apapun yang ramai sekarang, seperti yang dikatakan pengamat nih sahabat saya idola, ya, lagi dansa-dansi politik. Biar aja semua berdansa. Kita lihat saja. Tapi ibu menugaskan kami semangat gotong royong turun kalian ke bawah. Kami caleg itu sampai tingkat 2 tuh cukup banyak loh, ratusan ribu. Sekarang lagi dengan semangat gotong royong turun ke bawah. Turun ke bawah. Selain seperti saya di Sumut 1 mengkampanyekan diri saya, juga semua kita bawa. Jangan lupa Ganjar Pranowo. Itu yang saya katakan, pasti indah pada waktunya. Oke, Bang Ruhut ditahan dulu ya, karena sekarang saya akan kembali menyapa rekan saya Tika Dewi yang saat ini sudah siap mengabarkan langsung dari Kertanegara. Situasi di sana seperti apa? Tika, silakan.
Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Relawan Projo resmi mendeklarasikan dukungan Capres 2024. Projo menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto menjadi calon presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang. Deklarasi itu disampaikan langsung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi sendiri tadi hadir di kediaman Prabowo sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan kami tadi, jika dapat kami perkirakan ada sekitar 100 dari rombongan Projo yang hadir di kediaman. Tadi setelah kehadiran dari Ketua Projo, kemudian disusul kehadiran dari Prabowo Subianto sekitar pukul 5 sore tadi dan langsung dilaksanakan deklarasi, di mana tadi Ketua Umum dari Projo, Budi Aris Setiadi, juga menyatakan tadi Rakernas telah dilaksanakan bahwa Jokowi menyampaikan kriteria dari calon presiden di Pilpres 2024 mendatang, di mana kriteria ini dapat digambarkan. Beliau mengatakan ini merupakan sosok dari Pak Prabowo Subianto sendiri. Kemudian dari Pak Prabowo tadi juga menyampaikan pada saat deklarasi, ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan ia menganggap bahwa Jokowi ini memiliki jiwa merah putih, di mana ia mengucapkan terima kasih dan kepada Projo yang telah percaya untuk Prabowo sendiri maju di Pilpres 2024 mendatang. Setelah deklarasi dan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Prabowo sendiri, tadi dari pihak Projo juga memberikan dan memakaikan kepada Prabowo jaket yang bertuliskan jaket yang diberikan kepada Prabowo, dan juga tadi diberikan bendera dengan lambang Projo. Dan tadi kami juga sempat melihat tadi juga dihadiri oleh jajaran politik, yakni Habibur Rahman selaku Ketua Umum dan Habibur Rahman, dan juga tadi ada Yasrul Iza. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tika Dewi mengabarkan langsung dari Kertanegara. Nanti sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk membahas sebenarnya menerka kekuatan para lawan untuk faktor kemenangan Jokowi. Kita tahu banyak mengatakan sangat penting kalau dibandingkan dengan partai politik, memang tidak apple to apple, tapi partai politik ini segmented. Dia akan menyasar kepada konstituennya saja, sementara lawan lintas segmen. Apakah benar ini tidak boleh kemudian dianggap sepele, pemirsa?